Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Prawoto. Saya mahasiswa dari Akper Bina Insan. Di sini saya akan membuat liputan, yaitu makalah tentang kelompok sosial, masyarakat, dan aturan norma kehidupan masyarakat. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah antropologi. Nah, pertama saya akan bahas yaitu makalah kelompok sosial masyarakat dan aturan norma kehidupan masyarakat. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pengertian kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah makhluk hidup individual yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu atau manusia, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial, seperti social group, yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan bersama. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan. Untuk meningkatkan hubungan antar individu atau bisa saja untuk keduanya, sebuah kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif. Sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umum namun dengan arah interaksi terkecil. Nah, kemudian ada syarat-syarat kelompok menurut Baron dan Birney. 1. Interaksi. Anggota-anggota seharusnya berinteraksi satu sama lain. Kedua, interdependent. Apa yang terjadi pada seorang anggota akan mempengaruhi perilaku anggota yang lain. Nah, yang ketiga, stabil. Hubungan paling tidak ada lamanya waktu yang berarti bisa minggu, bulan, ataupun tahun. Keempat, ada tujuan yang dibagi. Beberapa tujuan bersifat umum bagi semua anggota. Selanjutnya ada struktur. Fungsi tiap anggota harus memiliki beberapa macam struktur sehingga mereka memiliki set peran. Kemudian ada persepsi. Anggota harus merasakan diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Nah, kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong. Nah, kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Karena adanya hubungan di antara mereka, hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ciri dan syarat kelompok sosial. Berikut ini akan disebutkan beberapa ciri kelompok sosial. Yang pertama yaitu terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu terdapat akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain, berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu adanya penegasan atau pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Kemudian adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok. Selanjutnya yaitu berlangsungnya suatu kepentingan, dan yang terakhir adanya pergerakan yang dinamik. Berikut ini yaitu ada syarat kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga yaitu terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antar mereka
bertambah erat. Faktor tadi yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Selanjutnya yaitu yang kita bahas ada macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi macam-macam kelompok sosial. Menurut Robert Bristed, kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar kelompok, dan kesadaran jenis. Bristed kemudian membagi kelompok berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kelompok statis, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis diantaranya. Contohnya seperti kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan. Yang kedua yaitu kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga yaitu kelompok sosial, kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contohnya seperti kelompok pertemuan, kerabat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kelompok asosiasi, kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak, dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Contohnya yaitu seperti negara, sekolah, dan lain-lain. Berdasarkan interaksi sosial, agar dapat pembagian tugas, struktur, dan norma yang ada, kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu 1. Kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Sedangkan menurut George Homan, kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang. Yang kedua ada kelompok sekunder. Jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan, hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif, misalnya seperti partai politik, perhimpunan, serikat, dan lain-lain. Yang ketiga ada kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada. Anggotanya diangkat oleh organisasi. Contohnya dari kelompok ini adalah semua perkumpulannya yang memiliki AD atau ART. Yang keempat yaitu kelompok informal. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas, tapi bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati, misalnya kelompok arisan dan sebagainya. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Suatu individu merupakan wakil dari suatu kelompok sosial atas dasar usia, keluarga, kekerabatan, seks, pekerjaan. Hal tersebut memberikan kedudukan prestis tertentu atau sesuai adat istiadat. Dengan kata lain, keanggotaan dalam masyarakat tidak selalu gratis. Yang selanjutnya yaitu in-group dan out-group. Summer membedakan antara in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasi dirinya. Out-group merupakan kelompok sosial yang individunya diartikan sebagai lawan in-group. Jelasnya kelompok sosial ini di luar anggotanya disebut out-group. Contohnya yaitu seperti istilah kita atau kami menunjukkan adanya
berartikulasi in-group, sedangkan mereka berartikulasi out-group. Perasaan in-group atau out-group didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompok merupakan yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Sikap in-group dan out-group dapat dilihat dari kelainan berwujud antagonisme atau antipati. Sikap in-group atau out-group merupakan dasar sikap etnosentrisme yang merupakan sikap bahwa setiap sesuatu yang merupakan produk kelompok dianggap paling baik dan benar. Selanjutnya yaitu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Charles Horton Cooley mengemukakan tentang kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana ada kerjasama yang erat. Contohnya yaitu seperti keluarga, kelompok bermain, dan lain-lain. Kelompok sekunder, secondary group, ialah kelompok yang terdiri dari banyak orang. Bersama siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng. Contohnya yaitu seperti hubungan kontrak jual-beli. Selanjutnya yaitu paguyuban dan patembayan. Tonis dan Lomins menyatakan bahwa paguyuban ialah bentuk kehidupan bersama, di mana para anggota-anggotanya diikat hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga dan kelompok kekeluargaan, rukun tetangga, dan lain-lain. Patembayan yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanisme sebagaimana terdapat dalam mesin. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dan pikiran belaka. Contohnya yaitu seperti ikatan antar pedagang, organisasi dalam satu pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudahnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya yaitu kelompok profesi, seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelompok-kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Kelompok teratur merupakan kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar mereka. Ciri-ciri kelompok teratur antara lain yaitu memiliki identitas kolektif yang tegas. Contoh misalnya tampak pada nama kelompok, simbol kelompok, dan lain-lain. Memiliki daftar anggota yang rinci, memiliki program kegiatan yang terus-menerus diarahkan kepada pencapaian tujuan yang jelas. Contohnya yaitu kelompok teratur antara lain sebagai perkumpulan pelajar atau mahasiswa, instansi pemerintahan, parpol, organisasi massa, perusahaan, dan lain-lain. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur terdiri dari berbagai macam. Di antaranya yaitu yang pertama kerumunan. Adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan di antaranya yaitu 1. Khalayak penonton atau pendengar yang formal. Merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya pasif. Contohnya yaitu seperti menonton film. Kedua, kelompok ekspresif yang telah direncanakan adalah kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Fungsinya adalah sebagai penyalur ketegangan-ketegangan yang dialami orang karena pekerjaan sehari-hari.
Contoh orang yang berpesta, berdansa, dan sebagainya. Kedua yaitu kerumunan yang bersifat sementara. Yang pertama, kumpulan yang kurang menyenangkan. Dalam kerumunan itu, kehadiran orang-orang lain merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang. Contohnya yaitu orang-orang yang antri karcis, orang-orang yang menunggu bis, dan sebagainya. Kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik, yaitu orang-orang yang bersama-sama menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Kerumunan penonton. Karena ingin melihat suatu kejadian tertentu, kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton. Tetapi bedanya adalah bahwa kerumunan penonton tidak direncanakan, sedangkan kegiatan-kegiatan juga pada umumnya belum tak terkendalikan. Ketiga yaitu kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Yaitu ada kerumunan yang bertindak emosional dan ada kerumunan yang bersifat immoral. Selanjutnya yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan suatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, seorang terlahir dari keluarga tertentu. Namun, ada juga yang merupakan sebuah pilihan. Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan. Nah, kedekatan adalah pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antar dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, ketika kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan. Selanjutnya yaitu kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya sudah menjadi kebiasaan orang. Lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelijensi, atau karakter-karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga. Selanjutnya yaitu ada aturan norma kehidupan masyarakat. 1. Pengertian norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Nah, di sini ada macam-macam norma di masyarakat. Yang pertama yaitu ada norma agama. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, norma agama menjadi pedoman hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya itu berupa perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Larangan adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dilakukan atau harus dihindari. Sementara sanksi adalah akibat atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan atau norma. Sanksi untuk norma agama itu berupa dosa dengan balasannya di akhirat kelak. Yang selanjutnya yaitu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Norma tersebut mendorong manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia untuk melakukan perbuatan buruk. Untuk sanksinya berupa penyesalan, dicemooh, dan dikucilkan masyarakat. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan sumbernya berasal dari pergaulan manusia. Norma tersebut didasari oleh beberapa hal seperti kebiasaan,
kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang diterima dalam norma kesopanan umumnya celaan atau ejekan dari orang lain. Itu akan membuat seseorang yang melanggar menjadi malu. Yang selanjutnya yaitu norma hukum. Pada norma hukum, sumber asalnya dari negara atau pemerintah dalam undang-undang. Norma hukum bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi tegas dan nyata. Sanksinya itu tegas, memaksa, dan mengikat seperti penjara, denda, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi norma. 1. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera, tentram, tertib, dan aman. Yang kedua yaitu sebagai pedoman cara berpikir dan bertindak. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada hubungan antar norma masyarakat. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antar hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal hukum yang mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya, kamu tidak boleh membunuh, diperkuat oleh kaidah lainnya, kaidah agama, kesusilaan, dan ada juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun, dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama untuk berlaku pencurian, penipuan, dan lain-lain, serta pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma-norma sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaan sumbernya dari dalam hati atau insan kami. Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan, dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan kelompok sosial masyarakat. Secara sosiologi, kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi, di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Proses terbentuknya suatu hubungan sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Itulah sebabnya dalam masyarakat manusia dapat dipersamakan dengan masyarakat binatang. Sejak manusia dilahirkan, sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan naluri secara biologis untuk hidup berkelompok. Mengenai batasan pengertian dari kelompok sosial, masih belum terdapat adanya kesamaan pandangan tentang hal tersebut. Dengan tidak adanya keragaman tersebut menunjukkan bahwa kelompok sosial itu memiliki banyak aspek. Selanjutnya yaitu aturan norma kehidupan masyarakat. Norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Tujuan adanya norma adalah agar masyarakat hidup aman, tertib, nyaman, dan damai. Nah, norma terbagi atas. Yang pertama yaitu norma kesusilaan, kedua norma agama, ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir yaitu norma hukum. Norma tidak boleh dilanggar. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Nah, sekian presentasi makalah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.